Guna mencegah penyebaran wabah PMK pada hewan ternak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah pasar hewan dan rumah pemotongan hewan. Penyebaran wabah virus PMK, penyakit kuku dan mulut terus meningkat. Untuk mengantisipasi terjadinya penularan, BPBD Kabupaten Lamongan dan BPBD Provinsi Jawa Timur melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah pasar hewan dan rumah potong hewan. Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan disinfektan agar hewan sapi yang belum terjangkit dari virus PMK bisa terhindar dari serangan virus tersebut. Saat ini di Kabupaten Lamongan terdapat ratusan ekor sapi yang sudah terpapar, bahkan sejumlah pasar hewan telah ditutup. Penutupan pasar hewan tersebut guna memutus mata rantai penyebaran virus PMK pada hewan ternak. Penyebaran virus terdapat di 13 desa yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Lamongan. Dengan jumlah sapi yang terinfeksi 192 dari populasi 321 sapi. Sudah melakukan satu giat penyemprotan di pasar hewan yang ada di Kecamatan Tegong, ya. Kemudian yang hari kedua ini kita lakukan di pasar hewan Babat. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti akan kita lakukan penyemprotan lagi di rumah pemotongan hewan. Nanti lokasinya ada di Babat juga dan Kesambi. Selain BPBD, petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan juga melakukan pemantauan. Penyuntikan dilakukan pada sapi yang kurang sehat dengan menggunakan vitamin. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Mahrus, TV One, mengabarkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir mengkonsumsi daging sapi atau kambing meski tengah mewabah penyakit ternak mulut dan kuku. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyatakan mekanisme penyembelihan hewan wajib memastikan semua hewan dalam kondisi sehat sehingga aman dikonsumsi. Perlu nggak saya kemudian menutup peredaran daging di pasar? Ternyata tidak. Karena apa? Karena setiap sapi yang mau disembelih wajib disertai laporan veteriner dari dinas sebelum bisa dijual. Kalau ada yang nekat menjual sapi tanpa informasi tersebut, maka itu namanya cari masalah. Atau kalau pakai bahasa yang agak keras, siapapun yang berani menjual daging tanpa proses penyembelihannya dipantau sebelumnya oleh petugas yang berwenang dan kompeten dari Dinas Peternakan menggali lubang kubur sendiri. Selain melindungi konsumen, yang menjadi kepentingan kami saat ini adalah melindungi peternak. Bagaimana peternaknya ini, hulu artinya ya, ini juga terlindungi. Ada anggapan bahwa PMK itu semacam vonis. Selama-lamanya daging itu tidak boleh dikonsumsi. Nah, ini yang salah sebenarnya. Contoh di Sidoarjo sudah ada yang sembuh. Apa sih sebenarnya PMK itu lebih merugikan bagi peternaknya? Kenapa? Satu, kalau itu terjadi kepada sapi yang masih kecil, sapinya rentan meninggal. Critical momennya 15-21 hari. Meninggal sapinya. Kalau sudah dewasa, itu gak nafsu makan, beratnya, bobotnya kurang. That's the loss. Tapi dia bisa sembuh. Jadi sebenarnya economic loss-nya yang paling tinggi. Tapi sekali lagi, kenapa saya cerita detail? Saya bukan mau membahas bahwa tema Raker Dahimi ini adalah penyakit mulut dan kuku dan sapi, bukan. Tapi saya ingin ngasih contoh bahwa di dalam ekonomi butuh kerjasama seluruh pihak. Jadi harapan kami sebenarnya kita langsung regroup, ya, antara Pak Derajat dengan HIPMI siapa saja yang anggotanya ini adalah peternak. Kita ambil data, kemudian juga melakukan sebuah campaign yang masif untuk mengcounter informasi-informasi yang tidak proporsional.